Pulau Pantar sebagai salah satu pulau terluas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadirkan gambaran kehidupan dan tradisi unik masyarakatnya. Terletak di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pulau Pantar memiliki 5 wilayah administratif, menciptakan kekayaan budaya dan warisan lokal yang menarik. Alor Pantar itulah nama salah satu pulau terluas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin sebagian besar orang Indonesia belum pernah mendengar nama pulau ini. Pulau Pantar merupakan bagian dari Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Secara administrasi, Pantar terbagi dalam 5 wilayah, yaitu Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut. Orang Pantar memiliki banyak tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak dahulu kala. Kami akan menceritakan secara lengkap tentang keindahan pulau ini. Cerita ini merupakan catatan kehidupan orang Pantar terkhusus 2 suku besar, yaitu Kuligang dan Biangwala. 2 suku besar ini adalah masyarakat Kristen di Pantar Tengah atau Biangwala dan masyarakat Kristen di Pantar Barat dan Pantar Barat Laut Kuligang. Catatan kehidupan yang menjadi tradisi kedua suku besar ini menurut kami adalah tradisi terbaik, di mana jika tradisi ini sudah bisa dilakukan oleh seorang laki-laki remaja, maka laki-laki tersebut dianggap sudah bisa bertanggung jawab, sehingga bisa dikawinkan atau dinikahkan dengan seorang perempuan. Kami memilih 2 tradisi kehidupan ini sebagai tradisi terbaik, dengan harapan semoga generasi muda bisa mempertahankan nilai-nilai luhur dan pesan-pesan moral yang ada di dalam catatan kehidupan ini. 2 catatan kehidupan yang kami ambil yaitu antara lain tradisi bertani dan tradisi berburu. Kami akan menceritakan terlebih dahulu tradisi bertani orang Pantar. Orang Pantar bertani di ladang atau kebun. Orang Pantar menanam padi di kebun, bukan di sawah. Petani Pantar hanya mengandalkan hujan sehingga padi hanya ditanam 1 tahun 1 kali, yaitu pada musim hujan bulan November sampai dengan pertengahan bulan Desember. Orang Pantar mempersiapkan ladang atau kebun dikerjakan secara beramai-ramai, saling membantu dengan sistem yang mereka sebut sambung kaki atau dalam bahasa lama disebut tautagalu. Jadi, hari ini kita sudah membantu seseorang. Seseorang itu kemudian harus membantu orang lain. Demikian dilakukan sampai semua kebun-kebun selesai dibersihkan dan siap untuk ditanami benih padi. Saat musim hujan tiba, seorang Pantar mulai menabur benih padi di ladang mereka. Sistem menanam padi ini juga dilakukan secara beramai-ramai, sebagaimana yang biasa mereka lakukan yaitu sambung kaki atau tautagalu. Menanam padi dibutuhkan 2 tim, yaitu tim penggembur dan dalam bahasa lama disebut sikausing. Sikausing dilakukan oleh laki-laki, dan tim penabur bibit yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Semua tim bekerja sama sampai bibit padi selesai ditanami. Dalam tradisi menanam padi, kebun milik raja atau kepala suku biasanya dilakukan dengan cara yang berbeda. Jika kebun yang dikerjakan itu besar atau luang pini, maka proses tanam dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan upacara adat yang disebut dengan buniwang atau tunggu using atau buniwang leli. Tanam adat ini dilakukan melibatkan semua suku di suatu kampung. Dalam melakukan tanam adat ini dipertontonkan beberapa tarian atau atraksi-atraksi adat, yaitu tunggu using, pedagram mural atau saling potong menggunakan parang, dan taputang saling pukul menggunakan belahan bambu. Pertunjukan ini dilakukan antar suku lawan suku. Orang-orang saling pukul bahkan bisa saling melukai tanpa ada amarah dan tanpa ada dendam. Atraksi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang terpilih atau profesional dalam masing-masing suku. Setelah atraksi budaya selesai, mereka duduk di tempat makan yang telah disediakan,
yaitu susunan batu berbentuk persegi panjang yang disebut langgang. Langgang atau tempat makan ini dihiasi dengan bambu dan buluh. Bambu dan buluh yang ditanam mengelilingi langgang atau tempat makan itu seperti umbul-umbul yang disebut seri-seri. Masing-masing orang duduk ditempatkan makan atau langgang berdasarkan kasta dalam suku. Bagian paling ujung barat sebagai kepala meja ditempati oleh raja atau kepala suku. Semua makanan dan minuman dihidangkan di atas tanah. Untuk menyelesaikan makanan, tidak boleh ada orang yang menghabiskan makan sebelum ada perintah dari kepala suku. Sebanyak apapun dan secepat apapun makanan yang kita makan, harus disisakan 1 sendok sambil menunggu perintah kepala suku. Jika sudah ada perintah ini, wenang marung, pikai sanggai, atau artinya orang tua dong kita sendok sudah. Barulah orang boleh menghabiskan makanan di piring masing-masing. Setelah semua prosesi adat di kebun selesai, warga kemudian melakukan leli sambil berjalan menuju rumah adat. Mereka membawa daun bambu dan daun buluh yang mengelilingi tempat makan atau langgang sebagai simbol bulir padi yang disebut begol. Daun-daun yang mereka bawa itu diambil oleh keluarga raja, kemudian ditukarkan dengan hadiah yang telah disiapkan oleh suku raja. Dipercaya bahwa jika suku raja tidak mengambil atau menukar daun-daun yang mereka bawa dengan hadiah berupa piring, gelas, ataupun kain, selimut, dan pakaian, maka kebun raja ditanami tersebut tidak akan menghasilkan padi atau akan terjadi gagal panen. Setelah 4 bulan berlalu, yaitu pertengahan bulan April hingga pertengahan bulan Mei, adalah masa panen bagi semua orang Pantar. Masa panen padi biasa disebut dengan istilah pungut padi atau hasil pungut baik, kami menyebutnya ini tahun baik atau dalam bahasa daerah lama disebut tunu aku. Dan jika hasil panennya buruk atau gagal panen, kami menyebutnya tahun tidak baik atau tunu yasa. Sistem pungut padi juga dilakukan secara beramai-ramai. Pantun-pantun adat dilantunkan saat mereka memungut padi. Pungut padi dilakukan setiap hari sampai lumbung-lumbung dipenuhi dengan hasil panen. Setelah lumbung-lumbung dipenuhi dengan hasil panen, kami menghitung beberapa banyak atau berapa black hasil panen yang diperoleh pada tahun ini. Jika tahun baik, hasil panen saat 1 tahun biasanya cukup untuk kebutuhan makan 1 tahun. Jika tahun tidak baik, maka ubi dan jagung menjadi makanan pengganti nasi. Kemudian pada bulan Mei, kami orang-orang Pantar mulai mempersiapkan perpuluhan dari hasil panen tahun itu. Kemudian berbondong-bondong membawa perpuluhan padi dan jagung ditaruh di bawah altar gereja. Itulah tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang kami yang diwariskan turun-temurun kepada kami dan kami masih lakukan sampai dengan hari ini. Berburu. Meski rusa dilindungi, tetapi berburu rusa merupakan tradisi terbaik bagi laki-laki Pantar. Tradisi ini dilakukan oleh semua laki-laki Pantar setelah membersihkan ladang atau kebun mereka, yaitu pada pertengahan bulan Oktober. Laki-laki Pantar, baik remaja, dewasa, ataupun orang tua semuanya sibuk mempersiapkan busur dan anak panah merupakan untuk berburu dan membuktikan diri sebagai laki-laki perkasa. Di wilayah Pantar Tengah, Pantar Barat, dan Pantar Barat Laut ada beberapa tempat buru, yaitu Ishabang Ala, Yekang Ala, Bilawang Ala, Brabang Ala, Uyang Ala, Soyang Ala, dan Ata Ala atau Pula Rusa. Masing-masing tempat buruh itu memiliki tuan buru atau ala gianing. Waktu dan tempat berburu ditetapkan oleh orang yang diakui secara adat dan budaya secara tuan buru atau biasa disebut dengan ala gianing. Setelah ala gianing menetapkan waktu yang tepat, ia menyampaikan pesan kepada orang-orang dalam satu kampung ataupun orang-orang kampung lain dengan cara mengirim sirip pinang.
Sirip pinang yang dikirim atau diberikan kepada tuan buru atau alagianing yang lain itu pertanda waktu berburu akan segera dilakukan. Saat menerima sirip pinang kiriman alagianing, dengan sendirinya penerima mengetahui jadwal maupun tempat berburu. Karena dalam kiriman sirip pinang tersebut tersimpan simbol-simbol atau pesan-pesan yang dapat diketahui oleh orang atau alagianing yang menerima pesan orang atau alagianing yang menerima pesan sirip pinang itu. Simbol-simbol itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, yaitu alagianing yang ada di setiap kampung. Sehari sebelum hari yang ditentukan tiba, tuan buru atau alagianing sudah menutup lubang yang dipercaya sebagai jalan rusa keluar ataupun masuk untuk bersembunyi. Lubang itu hanya diketahui oleh tuan buru alagianing secara gaib, tidak bisa dilihat oleh orang lain dengan mata kosong. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BI TV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Leli sambil berjalan menuju rumah adat. Mereka membawa daun bambu dan daun buluh yang mengelilingi tempat makan atau langgang sebagai simbol bulir padi yang disebut begol. Daun-daun yang mereka bawa itu diambil oleh keluarga raja, kemudian ditukarkan dengan hadiah yang telah disiapkan oleh suku raja. Dipercaya bahwa jika suku raja tidak mengambil atau menukar daun-daun yang mereka bawa dengan hadiah berupa piring, gelas, ataupun kain, selimut, dan pakaian, maka kebun raja ditanami tersebut tidak akan menghasilkan padi atau akan terjadi gagal panen. Setelah 4 bulan berlalu, yaitu pertengahan bulan April hingga pertengahan bulan Mei, adalah masa panen bagi semua orang Pantar. Masa panen padi biasa disebut dengan istilah pungut padi atau hasil pungut baik, kami menyebutnya ini tahun baik atau dalam bahasa daerah lama disebut tunu aku. Dan jika hasil panennya buruk atau gagal panen, kami menyebutnya tahun tidak baik atau tunu yasa. Sistem pungut padi juga dilakukan secara beramai-ramai. Pantun-pantun adat dilantunkan saat mereka memungut padi. Pungut padi dilakukan setiap hari sampai lumbung-lumbung dipenuhi dengan hasil panen. Setelah lumbung-lumbung dipenuhi dengan hasil panen, kami menghitung beberapa banyak atau berapa black hasil panen yang diperoleh pada tahun ini. Jika tahun baik, hasil panen saat 1 tahun biasanya cukup untuk kebutuhan makan 1 tahun. Jika tahun tidak baik, maka ubi dan jagung menjadi makanan pengganti nasi. Kemudian pada bulan Mei, kami orang-orang Pantar mulai mempersiapkan perpuluhan dari hasil panen tahun itu. Kemudian berbondong-bondong membawa perpuluhan padi dan jagung ditaruh di bawah altar gereja. Itulah tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang kami yang diwariskan turun-temurun kepada kami dan kami masih lakukan sampai dengan hari ini. Berburu. Meski rusa dilindungi, tetapi berburu rusa merupakan tradisi terbaik bagi laki-laki Pantar. Tradisi ini dilakukan oleh semua laki-laki Pantar setelah membersihkan ladang atau kebun mereka, yaitu pada pertengahan bulan Oktober. Laki-laki Pantar, baik remaja, dewasa, ataupun orang tua semuanya sibuk mempersiapkan busur dan anak panah merupakan untuk berburu dan membuktikan diri sebagai laki-laki perkasa. Di wilayah Pantar Tengah, Pantar Barat, dan Pantar Barat Laut ada beberapa tempat buru, yaitu Ishabang Ala, Yekang Ala, Bilawang Ala, Brabang Ala, Uyang Ala, Soyang Ala, dan Ata Ala atau Pula Rusa. Masing-masing tempat buruh itu memiliki tuan buru atau alagianing. Waktu dan tempat berburu ditetapkan oleh orang yang diakui secara adat dan budaya secara tuan buru atau biasa disebut dengan alagianing. Setelah alagianing menetapkan waktu yang tepat,
Ia menyampaikan pesan kepada orang-orang dalam satu kampung ataupun orang-orang kampung lain dengan cara mengirim sirip pinang. Sirip pinang yang dikirim atau diberikan kepada tuan buru atau alagianing yang lain itu pertanda waktu berburu akan segera dilakukan. Saat menerima sirip pinang, kiriman alagianing, dengan sendirinya penerima mengetahui jadwal maupun tempat berburu. Karena dalam kiriman sirip pinang tersebut tersimpan simbol-simbol atau pesan-pesan yang dapat diketahui oleh orang atau alagianing yang menerima pesan orang atau alagianing yang menerima pesan sirip pinang itu. Simbol-simbol itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, yaitu alagianing yang ada di setiap kampung. Sehari sebelum hari yang ditentukan tiba, tuan buru atau alagianing sudah menutup lubang yang dipercaya sebagai jalan rusak keluar ataupun masuk untuk bersembunyi. Lubang itu hanya diketahui oleh tuan buru alagianing secara gaib, tidak bisa dilihat oleh orang lain dengan mata kosong. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BI TV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.